Halo, jumpa lagi di channel saya sederhana ini, di channel Muhammad Bardansyah ya. Channel yang saya tujukan untuk persatuan dan kesatuan bangsa ya. Saudara-saudaraku, anak kandung Ibu Pertiwi, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda ya. Dan juga bagi kami warga PP, kami akan memperingati hari ulang tahun atau lahirnya Pemuda Pancasila yang ke-63 ya. Nah, saya ingin menyampaikan sesuatu ya. 10 tahun belakangan ini saya mengamati dua fenomena yang cukup menarik ya. Fenomena ini tergambar jelas dalam media sosial ya. Kita banyak narasi-narasi negatif ya, saling hujat, saling benci, saling caci ya di media sosial ya. Fenomena ini amat mengkhawatirkan saya sebagai anak bangsa ya, yang begitu mengandungkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan dasar Pancasila tentunya, serta sebuah jargon yang selalu kita dengungkan bersama, yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya. 10 tahun terakhir ini kita terpecah belah ya, seakan-akan kita berhadapan-hadapan antara satu pendukung tertentu dengan pendukung lainnya ya. Dan saya meyakini sangat berbahaya bagi persatuan bangsa ya. Kita tidak lagi rasional, tidak lagi logis ya. Semua dasarnya adalah benci ya. Jadi fenomena ini dikenal dengan motivated reasoning ya. Apa itu motivated reasoning? Motivated reasoning ini yaitu sebuah penalaran yang nampak sangat logis dan rasional ya. Padahal semua itu hanyalah upaya mencari pembenaran atas suatu ide yang telah diyakini sebelumnya. Tujuannya apa? Tujuannya termotivasi untuk membela atau menyerang ide tertentu. Jadi bukan menjadi kebenaran saja nih. Dari pihak manapun kebenaran itu berada ya. Itu sangat mengganjal ya. Jadi kalau orang sudah mengeras sikapnya untuk sangat pro anti partai politik tertentu misalnya, atau sudah terlanjur gandrung atau benci sama seseorang, maka orang itu akan cenderung mengalami yang kita sebut dengan motivated reasoning ini ya. Kalau sudah begini ya, apapun pendapat orang lain yang dianggap musuh akan nampak salah di pikiran rasional. Karena memang itulah hebatnya otak ya, kalau bisa menemukan alasan rasional kenapa mereka salah dan saya benar. Orang akan bisa mencari 1000 bukti yang membenarkan sikap itu. Bahkan hal-hal yang sifatnya netral tiba-tiba dia nampak sebagai bukti dari kebenaran sikap ini ya. Satu lagi gejala yang juga umum 10 tahun belakangan adalah yang saya sebut dengan confirmation bias. Apa sih confirmation bias ini? Jadi confirmation bias ini kita bisa katakan kalau hati sudah dikuasai oleh cinta atau benci dan berketetapan, pokoknya saya pro ini, anti itu, kita akan cenderung meyakini kebenaran segala pendapat yang mendukung pendapat kita. Dan kita akan mengabaikan segala argumen yang berlawanan dengan keyakinan kita. Jadi kita lebih pada sentimen bukan argumen ya. Jadi itu luar biasa para sahabat sekalian ya. Itu yang terjadi saat ini ya. Kita terpecah-pecah. Terus apa sebenarnya terjadi ya? Jadi sebenarnya mungkin ini terjadi karena ketidaktahuan, karena kemalasan kita untuk membaca literasi ya. Kita tidak suka membaca, tetapi begitu lihat sesuatu langsung viralkan ya. Dan kita lupa bahwa impact dari ini sangat bahaya ya. Bahaya bagi bangsa besar ini ya. Kita tidak lagi fokus bagaimana cara kita berkontribusi untuk membangun bangsa, tapi kita fokus untuk menyiarkan kebencian ya. Padahal teman-teman sekalian, rata-rata kebencian ini muncul karena ketidaktahuan ya. Ya, atau stupidity ya.
Jadi ada beberapa contoh kasus ya. Ini saya bacakan ya. Bagaimana kebencian itu lahir sebenarnya dari ketidaktahuan ya. Ini salah satunya adalah dalam kasus percobaan pembunuhan mendiang penulis Mesir ya, Naguib Mahfouz. Jadi hakim bertanya pada tersangka ya, mengapa Anda menikamnya? Tersangka berkata, karena novelnya merusak anak-anak lingkungan kita. Hakim bertanya, apakah Anda sudah membaca novel ini? Tersangka mengatakan, belum. Nah loh, gimana sih? Ya, dalam case lain juga di Mesir masih ya, hakim bertanya pada teroris yang membunuh penulis Mesir ya, namanya Farad Spara ya. Mengapa Anda membunuh Farad? Tersangka menjawab, karena dia tidak setia. Hakim bertanya kepadanya, bagaimana Anda tahu dia tidak setia? Tersangka menjawab, menurut buku yang dia tulis. Hakim berkata, dari buku-buku yang mana Anda tahu bahwa dia tidak setia? Tahu nggak? Tersangka menjawab, saya belum membaca buku-bukunya. Nah, jadi gimana sih? Jadi, jadi lagi memang kebencian itu kebanyakan lahir dari ketidaktahuan. Bayangkan sebuah bangsa besar runtuh, rusak gara-gara ketidaktahuan, atau sok tahu, atau kebodohan karena miskinnya kemampuan untuk memahami literasi. Jadi saudaraku sekalian, mari kita sebagai pemuda, mari kita memahami, mari kita sebagai agent of change untuk merubah kembali bangsa ini dengan budaya luhur kita, yaitu budaya Bhinneka Tunggal Ika ya. Kita boleh tidak sependapat, tapi kemukakan argumen bukan sentimen. Jadi saudaraku sekalian, mari kita sebagai pemuda lebih banyak tentunya memahami, membaca literasi agar kita tidak terjebak. Bahkan kita terlibat dalam rusaknya atau hancurnya bangsa besar ini. Saudara-saudaraku, beberapa hari lagi kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda ya. Jelas di Sumpah Pemuda ya, satu bangsa ya, satu bahasa, satu tanah air ya. Mari itu kita usung ya, mari kita mengemukakan narasi-narasi yang positif sifatnya. Kita akan bertanggung jawab terhadap runtuh sebuah bangsa kalau kita tidak memahami, atau kalau kita terlibat dalam urusan narasi-narasi negatif ini ya. Kita tidak tahu, banyak mungkin orang-orang pendengung-pendengung yang mengemukakan ini untuk tujuan tertentu ya. Jadi marilah kita lebih banyak untuk melakukan hal-hal yang positif ya. Bangsa ini besar kawan, sumber daya besar, tapi sayang sekali kalau kita terjerumus pada hal-hal yang sifatnya kebencian, aura negatif ya. Jadi mari kawan-kawan, kita bangun, kita budayakan narasi positif agar kita menjadi agen perubah bagi bangsa ini, agen perubah ya, mempersatukan kembali bangsa ini yang sudah ya dalam beberapa tahun ini sudah saya lihat sudah terpecah belah ya, karena urusan-urusan tertentu ya, kepentingan tertentu. Enggak, kepentingan kita adalah bagaimana bangsa ini maju. Mari sahabatku, para pemuda sekalian, juga pemuda Pancasila di organisasi saya, mari kita bangun bangsa ini dengan semangat Sumpah Pemuda. Ayo